sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Salam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita mengawalinya dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena selama 1 minggu berlalu Tuhan telah memimpin kita. Ada banyak kasih Tuhan yang kita rasakan, kita saksikan. Untuk itu saat ini kita mari memuji Tuhan dengan pujian layaklah segala bangsa. Layak
selama-lamanya. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh pengikut ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami kenal melalui pribadi Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami datang bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah puji-pujian kami yang kami naikkan kepadamu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa, yang tidak layak datang di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, Engkau melayakkan kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin sertai, biarlah ibadah kami hanya boleh jadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan dengan pujian Kita Dipilih. Kita dipilih, Tak dipilih dari segala bangsa, tak dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. mari kita tukar kata kita
menggunakan saya dipilih. Oke Bapak Ibu? Oke, ulang sekali lagi. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Saya katakan saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan kekal. Saat ini kita akan tetap berdiri dengan mengakui pengakuan iman rasuli. 3, 2 ya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, diturunkan dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Dipersilakan.
Puji Tuhan, pujian yang sangat luar biasa. Pada saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak STT Excelsius. Dipersilakan. Puji Tuhan, pujian yang sangat memberkati kita semua, bahwa setiap langkah kita Tuhan selalu pimpin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi
Ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam segala kondisi keadaan yang kami alami, kami tetap mengaku percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang meneguhkan akan pengakuan kami itu melalui iman percaya kami kepada Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan, biarlah apa yang sudah kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, melalui mulut kami dan itu asalnya dari hati kami, biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, biarlah Engkau mendapati kami di dalam memuji Tuhan. Ada banyak hal yang tidak Tuhan kehendaki. Maka sekiranya Engkau mengampuni kami, dan sekiranya Engkau menyempurnakan pujian kami ini di dalam Kristus Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami mengerti, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar, membaca, tetapi kami juga menjadi bagian di dalam hal itu untuk melakukannya di hari-hari yang kami lalui. Maka mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kekerasan hati kami biarlah Engkau lembutkan ya Tuhan. Pikiran kami Engkau juga Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan, satu anugerah masih Tuhan berikan bagi kita boleh beribadah secara bersama-sama. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya saya membacakan sebuah kalimat begini. Kehadiran Allah merupakan bukti Allah bereksistensi dan berintervensi di dalam kehidupan jemaat dan juga gereja. Berdiri teguhnya iman dan pengharapan gereja secara global atau AM itu didasari pada penyertaan Allah yang sempurna. Saya memulai kata-kata dari awal. Kehadiran Allah merupakan bukti bahwa Allah itu masih bereksistensi, masih ada, dan juga dia masih terus berintervensi di dalam kehidupan jemaat, kehidupan gereja. Gereja yang saya soroti di sini adalah tidak hanya dalam bentuk gedung, tetapi kita orang-orang percaya yang sudah dipanggil di dalam Kristus Yesus. Jadi berpegang teguhnya pengharapan kita, iman kita kepada Kristus itu bukan karena kita mampu, tetapi karena memang Allah masih ada dan Allah juga berintervensi di dalam kehidupan kita. Amin ya. Kehadiran Allah secara sederhananya begini. Kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan gereja kita merupakan esensi gereja sebagai umat Allah. Lalu pertanyaannya begini. Bila Allah ada dan kita percaya bahwa Allah sudah bangkit dari kematian, lalu kita kembali ke belakang. Bagaimana Allah berintervensi di dalam kehidupan bangsa Israel ketika Musa memimpin mereka menuju tanah perjanjian? Selama mereka di padang gurun, bagaimana sih Allah berintervensi di dalam kehidupan bangsa Israel? Mari kita baca Alkitab kita. Kita lihat Bilangan pasal 10. Bilangan pasal 10 kita baca ayat 33 sampai ayatnya yang ke-36. Nanti dilanjutkan Mazmur 68 ayat 1 sampai 3. Bilangan pasal 10 ayat 33 sampai 36. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat 33, Bapak Ibu ayat 34 dan seterusnya. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka. Dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Kita lanjutkan Mazmur 68.
Kita baca ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Perarakan kemenangan Allah. Kita baca secara silih berganti. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Kita baca bersama-sama ayat 3, 1, 2, 3. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pasal 10 ini, maka kita melihat ada beberapa bagian. Bagian pertama kita akan melihat bahwa Allah berfirman kepada Musa, ini dikisahkan Allah berfirman kepada Musa untuk membuat nafiri dari perak. Tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan pengumuman ketika nanti bangsa Israel mau berangkat ke tanah perjanjian. Kemudian bagian kedua kita akan melihat tentang keberangkatan bangsa Israel. Itu yang diatur berdasarkan sukunya. Berdasarkan suku. Ketika mereka berangkat, ini yang berangkat duluan, suku ini. Kemudian di bagian terakhir sesuai dengan pembahasan kita hari ini terkait kita melihat di sana bahwa tentang keberangkatan dari bangsa Israel serta tabut perjanjian Allah dan juga doa Musa kepada Tuhan. Jadi yang kita bahas di sini adalah mengenai ketika mau mereka berangkat, kemudian ada tindakan-tindakan Allah dan juga tindakan Musa di dalam hal ini. Maka melalui khotbah hari ini, maka saya membagikan dua bagian. Kita akan melihat bagaimana intervensi Allah kepada bangsa Israel. Lalu nanti kita akan melihat poin yang kedua, bagaimana relevansi di dalam kehidupan berjemaat dan juga korelasi Injil melalui ayat ini. Jadi kita melihat secara cepat akan hal ini, bagaimana intervensi Allah bagi bangsa Israel. Kita lihat yang pertama, intervensi Allah yang pertama melalui tiang awan dan tiang api. Kita coba mundur ke belakang di pasal 9 mulai dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Di situ diceritakan tentang tiang awan dan tiang api. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian tidak tanpa intervensi Allah. Ini perlu kita pahami. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian tidak tanpa intervensi Tuhan. Artinya bahwa Allah yang memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Mereka berjalan di padang gurun melalui apa? Ada dua. Ketika siang hari dipimpin oleh apa? Tiang awan. Pada malam hari dipimpin oleh apa? Tiang api. Tiang awan memberikan mereka keteduhan di kala mereka di dalam kepanasan. Kemudian tiang api memberikan mereka sebuah kehangatan untuk di dalam menghadapi kedinginan padang gurun. Tiang awan ini juga memberikan mereka tuntunan mengenai kapan harus berhenti. Jadi nanti kita akan melihat kapan mereka berhenti, kapan mereka berjalan. Ketika tiang awan itu berhenti di atas kemah, maka bangsa Israel harus berhenti. Jadi mereka berangkat itu bukan karena mereka mau, tetapi atas dasar apa? Tuntunan daripada Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu ada untuk menyatakan keberadaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel melalui pimpinannya yang luar biasa. Makanya tadi saya bilang dari awal bahwa keberadaan Allah itu ada. Dan tidak hanya ada, dia juga berintervensi melalui kehidupan jemaat. Mari kita perhatikan mundur ke belakang Bilangan 9 ayat 22. Bilangan 9 ayat 22. Di sana dikatakan, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah yang bertindak sebagai pemimpin agung daripada bangsa Israel. Mari kita perhatikan lagi ayat 33. Pasal 10 ayat 33, ada satu hal yang kita garis bawahi di sana.
Saya coba bacakan ayat 33. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan, kita garis bawahi selanjutnya, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Saya mendeskripsikan kata-kata yang saya garis bawah ini Bapak Ibu, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Saya berpikir dari awal bahwa dari gunung Sinai menuju tanah perjanjian itu cuma 3 hari membutuhkan waktu. Ternyata ini tidak mungkin. Karena itu nanti kontradiksi dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan kepada bangsa Israel, bahwa perjalanan bangsa Israel itu harus 40 tahun mengitari padang gurun. Nah, kalau kita perhatikan secara baik-baik sebenarnya 3 hari maksudnya di sana apa? Sesuai dengan di Bilangan 9 ayat 22. Jadi ketika mereka berangkat 1 hari, ingat tadi bahwa ketika awan itu berhenti di atas kemah, maka mereka juga harus berhenti. Kita tidak tahu apakah itu hanya sesaat, sehari, sebulan, atau bahkan lebih daripada sebulan. Jadi bukan hanya 3 hari di dalam pengertian harafiah, tetapi kadang-kadang mereka berhenti di sana untuk apa? Itu sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan. Tetapi di dalam mereka berhenti bukan berarti mereka melepaskan atau lepas daripada tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Ketika mereka memberikan korban kepada Tuhan, mereka juga harus melakukan hal itu. Ketika mereka beribadah, mereka juga harus lakukan hal itu. Bahkan kegiatan-kegiatan agama itu juga dilakukan selama mereka berhenti di perkemahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan mereka semua tergantung kepada apa? Perencanaan Allah. Di sini kita melihat perencanaan Allah atas bangsa Israel. Mereka tidak bisa bertindak atas diri mereka sendiri. Ayo kita berangkat hari ini. Tidak. Bahkan Musa sekalipun, Musa tidak berhak melakukan akan hal itu. Tetapi hanya oleh Allah. Ketika Allah berkata berangkat, maka mereka berangkat. Jadi di sini kita melihat sebuah ketundukan hati bangsa Israel kepada Allah. Mereka harus merendahkan hati di hadapan Allah. Bukan mereka bisa mampu berjalan, tetapi karena tuntunan Allah. Jadi melalui tiang awan dan tiang api, di sini kita melihat intervensi Allah memimpin bangsa Israel. Kemudian yang kedua, kita juga melihat tentang tabut perjanjian Tuhan. Ayat 33 kita kembali, saya bacakan. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka. Perhatikan, tabut Tuhan berangkat di depan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, intervensi Allah selanjutnya apa? Melalui umat pilihannya, yaitu melalui tabut perjanjian. Ini gambaran apa sih? Tabut perjanjian itu apa? Ini melalui simbol, melalui keberadaan Allah, kehadiran Allah di sana. Ketika mereka menang melawan musuh-musuh mereka, bukan karena mereka mampu berperang, tetapi karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah ada bersama-sama dengan mereka. Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kemenangan mereka bukan karena bisa berperang, tetapi karena Allah yang berintervensi. Itu poin kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana Allah berintervensi kepada bangsa Israel? Melalui doa Musa. Kita perhatikan ayat 35. Ayat 35, apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuh-musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Melalui doa Musa ini kita melihat bahwa Musa sebagai wakil daripada Allah memimpin bangsa Israel. Mereka memulai keberangkatan dan juga ketika mereka berhenti dengan sebuah permohonan, dengan sebuah doa. Mereka berseru dan juga berserah. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka tidak punya daya sama sekali loh. Gitu. Jadi mereka berseru dan juga berserah. Melalui seruan kepada Tuhan ini mengindikasikan bahwa mereka tidak bisa bertindak sendiri tanpa campur tangan Allah. Mereka bisa mengalami kegagalan tanpa Tuhan. Mereka bisa tidak sampai di tanah perjanjian tanpa Tuhan. Mungkin bisa saja.
Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah juga menunjukkan bahwa Allah berintervensi. Allah bisa melakukan akan hal itu. Tadi saya sudah bilang di poin awal tentang kerendahan hati. Allah benar-benar mendidik bangsa Israel bagaimana mereka supaya tetap rendah hati, menundukkan diri di hadapan Allah. Mereka terus berdoa. Ketika mereka memulai dan mengakhiri perjalanan hari itu, mereka terus bersorak dan berseru kepada Allah. Mereka mengalami kegagalan tanpa Tuhan. Mereka mengalami pembantaian, bisa juga dengan adanya tanpa Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Musa memberikan sebuah keteladanan. Dia berseru kepada Allah, "Bangkitlah ya Allahku, engkau melawan musuh-musuhku." Ayat ini juga dikutip oleh Daud, Bapak Ibu. Coba kita buka Mazmur 68 ayat 2. Mazmur 68 ayat 2. Saya bacakan, "Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya." Maksud ayat ini, Bapak Ibu, bukan berarti ketika Daud berperang lalu dia berseru kepada Tuhan maka Allah langsung bertindak membuat musuh-musuhnya tercerai-berai. Tidak. Tetapi bila kita memperhatikan di Samuel 1 dan Samuel 2 nanti kita melihat di sana, ternyata Daud juga mengalami dikejar-kejar oleh musuh. Dikejar oleh Saul, dikejar oleh Absalom oleh anaknya karena dia melakukan pemberontakan. Di sini kita melihat ada sebuah ketakutan sebelum mengalami kemenangan. Daud mengalami sebuah kegentaran sebelum mengalami kemenangan. Lalu apa tindakan Daud? Dia datang kepada Allah, berseru kepada Allah. Maka ayat ini muncul. Dia mengutip kata-kata ini dari Musa. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, musuh yang dihadapi oleh Musa dan juga Daud, ini bukan hanya musuh secara musuh perseorangan, tidak. Tetapi ini juga sekaligus musuh Allah. Maka Allah yang berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Jadi di sini kita melihat teokrasi, Bapak Ibu. Apa itu teokrasi? Teokrasi ini adalah Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel. Melalui kemenangan, melalui apapun, Allah langsung yang memimpin mereka. Melalui tiang awan dan tiang api, melalui kebergantungan mereka kepada Allah, dan juga melalui doa dan juga tabut perjanjian. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga lihat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah di zaman sekarang tiang awan dan tiang api masih ada memimpin bangsa Israel? Bukan, memimpin orang-orang percaya. Apakah tabut Tuhan juga masih ada sampai sekarang memimpin orang-orang percaya? Saya pikir tidak ada. Mungkin ada beberapa gereja yang masih terobsesi dengan perjanjian lama. Mereka punya peti-peti tersendiri dan mereka mengklaim ini adalah tabut Tuhan. Bahkan ada satu kejadian di 17 Agustus yang lalu, dan ini diupload oleh akun-akun satir. Ada satu gereja, dan ini menurut saya ini memalukan sekali. Karena kenapa? Mereka ini kayak semacam ikut karnaval, tetapi bawa-bawa salib. Kemudian mereka bawa peti tabut Tuhan, mereka bilang begitu. Kemudian ini kemah Daud begitu. Jadi ada orang-orang gereja-gereja tertentu, jemaat-jemaat Tuhan yang masih memikirkan bahwa keberadaan Allah itu hanya terbatas melalui tiang awan dan juga melalui tabut Tuhan. Pertanyaan saya, apakah tabut Tuhan masih ada sampai sekarang memimpin orang-orang percaya? Saya yakin tidak ada. Bagaimana Allah memimpin bagaimana Allah memimpin orang-orang percaya sekarang? Nah, nanti kita akan melihat. Sekarang kita akan melihat ada 3 tadi ya. Bagaimana Allah berintervensi melalui tiang awan dan tiang api. Kemudian yang kedua melalui tabut Tuhan. Dan yang ketiga seruan Musa kepada Allah. Lalu kita melihat bagaimana korelasi Injil di dalam hal ini. Ini penting bagi kita untuk kita ketahui. Jadi yang pertama, bila Musa menjadi pemimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, kita juga lihat Bapak Ibu, bagaimana Yesus datang memimpin umat percaya dibawa kemana?
kekerajaan hidup kekal. Jadi Musa bisa kita katakan adalah tipologi daripada Kristus. Bila Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, maka Kristus Yesus memimpin orang-orang percaya yang percaya kepadanya menuju kepada kehidupan kekal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila Musa memohon kepada Tuhan, bangkit mengalahkan musuh-musuhmu ya Tuhan, maka sekarang kita juga melihat Kristus tidak lagi berseru kepada Tuhan, tetapi justru Kristus mati lalu bangkit mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga apa? Kita memperoleh anugerah hidup kekal. Jadi di sini kita melihat sebuah korelasi Injil di sini yang sungguh luar biasa. Melalui ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita orang-orang percaya. Melalui kisah sejarah, maka Allah juga menyatakannya di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman sekarang saya kembali lagi. Apakah tiang awan, tiang api, tabut perjanjian masih relevan gak di zaman kita sekarang? Saya percaya tidak. Bersyukur Tuhan menyatakan tidak hanya di satu cara, tidak hanya di dua cara. Tetapi bagaimana Allah berintervensi bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan melihat yang pertama. Bila tiang awan dan tiang api sudah tidak ada sekarang, maka oleh pimpinan Roh Kudus, itulah yang memimpin orang percaya sekarang. Oleh Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, itu yang memimpin orang-orang percaya sekarang. Siang dan malam, Allah Tritunggal melalui pribadi ketiga memimpin orang-orang percaya. Bahkan di dalam kedukaan sama sekali, Allah memberikan sebuah penghiburan. Hati kita juga bisa diperbaharui oleh apa? Pribadi ketiga ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pimpinan Allah itu tidak hanya terjadi secara spektakuler saja, tidak. Bahkan di hal-hal yang kita anggap itu biasa saja, Allah juga bisa menyatakan kepemimpinannya di sana. Pertanyaannya, apakah kita mampu melihat bahwa Allah berintervensi di dalam kehidupan saya? Atau kita hanya melihat hal-hal yang cukup wow, baru kita berkata, Allah luar biasa menolong saya di tahun ini. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang lain yang tidak kita anggap? Apakah kita juga meremehkan bahwa Allah juga tidak berintervensi di sana? Atau bagaimana? Melalui pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu, kita juga bisa dimampukan melihat dosa bukan sebuah hal yang kita kompromi, tetapi sebuah hal yang kita lawan atau kita jauhi. Jadi melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk apa? Melihat apa yang Allah kehendaki di dalam diri kita. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, melalui Alkitab. Jadi tidak ada lagi tabut perjanjian yang memimpin orang-orang percaya ketika mereka pergi. Tetapi melalui apa? Melalui Alkitab. Melalui Alkitab kita bisa melihat dan mengenal kebenaran. Melalui Alkitab kita bisa melihat dan mengenal apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur ya sekarang kita masih bisa baca Alkitab. Tetapi sebelum terjadinya reformasi gereja oleh Martin Luther, maka Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik waktu itu tidak mengizinkan baca Alkitab, buka Alkitab atau memiliki Alkitab. Maka oleh Martin Luther yang dipakai oleh Tuhan, dia menggali Alkitab, lalu dia menentang Paus. Dia menentang Paus, sehingga apa yang ditentangnya? Banyak hal. Lalu dia menempelkan ada 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg untuk membuat sebuah pertentangan kepada Paus. Maka salah satunya yang dilakukan oleh Martin Luther adalah tentang Alkitab ini, atau sola scriptura. Sola scriptura, dia berkata bahwa pemimpin tertinggi bukan Paus, tetapi yang memimpin kehidupan kita adalah Alkitab. Yang berotoritas tertinggi adalah Alkitab. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita bisa bawa Alkitab kita. Kita bisa baca Alkitab kita, walaupun jarang ya. Jarang kita baca Alkitab, tetapi kita bersyukur ada sebuah kebebasan bagi kita untuk apa? Membaca Alkitab. Masih ingat kisah yang 2 minggu lalu kalau nggak salah ada bapak misionaris yang saya lupa namanya, dokter siapa namanya? Ya, itu bagaimana mereka membagikan Alkitab.
Kata-katanya menyelundupkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Indonesia sekarang ini begitu bebas. Kita bersyukur hari ini. Ini oleh anugerah. Melalui kebenaran Alkitab kita dimampukan melihat apa sih isi hati Tuhan kepada saya, kepada kita yang memimpin hari lepas hari. Maka itu poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu, melalui doa. Ini masih relevan di zaman kita sampai sekarang dan bahkan sampai selamanya. Doa masih relevan di zaman kita, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak sedikit orang juga yang meremehkan akan doa. Mereka berkata, saya mampu melakukan bukan karena kebergantungan saya kepada Tuhan, tetapi karena saya punya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, secara sederhananya begini. Bila doa itu adalah sebuah kebutuhan, seperti air, maka tanpa air kita mengalami dehidrasi dan kekeringan. Bila tanpa doa juga relasi kita dengan Allah, maka kita pasti mengalami kekeringan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita punya segala sesuatu, apapun yang kita punya sekarang, pertanyaannya, mampukah kita menikmati akan hal itu tanpa relasi dengan Tuhan? Mari kita perhatikan diri kita. Mari kita perhatikan keluarga kita, studi kita, pekerjaan kita. Apakah Roh Kudus memimpin? Atau kita berusaha memimpin diri kita sendiri? Atau kita mengaku-ngaku bahwa Tuhan memimpin sementara Tuhan gak memimpin kita gitu loh. Jadi mari kita mendeteksi akan hal ini. Sejauh mana kita juga relasi kita dengan Allah melalui baca Alkitab. Dan juga melalui apa? Relasi melalui doa-doa kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita ragukan penyertaan Allah. Kita tidak dipimpin oleh Tuhan lagi di padang gurun ya. Tuhan tidak memimpin kita di padang gurun. Tetapi Tuhan memimpin kita melalui hari lepas hari. Adakah kita masih bergantung kepada pimpinan Allah Tritunggal? Melalui tuntunan Alkitab. Melalui kebergantungan kita. Melalui doa penyerahan diri kita di hadapan Tuhan atau tidak? Sejatinya diri kita ini bisa dibaca oleh orang-orang di luar sana. Minggu lalu di ibadah sore saya mengutip sebuah ungkapan dari D.L. Moody. Dia mengatakan begini, mata dunia tertuju kepada kita, mereka tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca Anda dan saya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak membaca Alkitab, tetapi melalui diri kita, orang-orang di luar sana mereka bisa membaca Alkitab melalui diri kita. Pertanyaan saya, di tengah-tengah pekerjaan kita, perjalanan kita, keluarga kita, adakah cibiran yang kita terima, sanjungan yang kita terima oleh orang Kristen luar biasa? Atau mereka justru berkata, inikah orang Kristen, sambil ciut melihat kita? Mari kita perhatikan akan hal ini. Mari kita coba selidiki akan hal ini. Bila hal itu yang kita alami di bagian terakhir, maka kita terus dibenahi dan juga terus diproses oleh Tuhan. Allah bangkit, Allah ada, Allah bereksistensi, Allah juga berintervensi melalui kisah-kisah kehidupan kita. Allah menyatakan dirinya di dalam sejarah, maka Allah juga menyatakan dirinya bagi kita sekarang melalui apa? Pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memampukan kita, menolong kita, bahwa kita tidak mampu berjalan tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kebergantungan kita di hadapan Allah. Maka bila kita menyadari diri kita lemah, kita menyadari diri kita hanya seonggok daging, tanpa daging kita tumbang, maka sejatinya relasi kita juga dengan Tuhan ibarat daging tanpa tulang. Maka mari kita menyadari, saya lemah, kita lemah. Menjalani minggu ini, kita terus berproses bersama dengan Tuhan. Bila kita mengalami hal-hal yang sulit selama ini, jangan lihat hal-hal yang sulit. Lihat bahwa Allah sudah menyertai Anda selama hari-hari yang sudah Anda lalui. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa penyertaan Tuhan luar biasa atas kami ya Tuhan. Engkau tidak memimpin kami di padang gurun seperti bangsa Israel yang dulu ya Tuhan. Tetapi Engkau memimpin di hari-hari yang boleh kami lalui. Maka ajarlah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami terus bergantung kepadamu. Supaya kami melihat diri kami manusia yang lemah. Maka biarlah kami terus menjalin relasi kami melalui
persekutuan kami pribadi lepas pribadi di hari-hari yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Alkitab yang menuntun kami melalui melihat jalan kebenaran ya Tuhan, dan melalui doa-doa kami menyadari bahwa kami tidak mampu berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini memang tidak mudah kami bisa jalani, tetapi oleh pertolongan-Mu itu yang memampukan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore jam 5 ada kebaktian yang kedua. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah pagi ini, bisa mengikuti ibadah yang kedua. Yang kedua, KPK untuk hari Senin esok tanggal 12 September 2022 diadakan di rumah Bapak Arthur jam 19. Pada jemaat yang rumahnya berdekatan bisa mengikuti KPK tersebut. Gerakan aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pekabaran Injil. Seperti kita ketahui bahwa Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari Surabaya menaungi 5 pos PI yang membutuhkan dukungan supaya banyak orang mendengar Injilnya. Kantong biru untuk persembahan PI. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Meli dan Saudari Grace. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Firman Tuhan yang melandasi kita untuk memberikan persembahan dari Markus 14 ayat yang ke-9 demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah memelihara kami semuanya. Kami sampai hari ini bisa hidup karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami semuanya. Terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan beri pada hari ini, bahkan untuk kesempatan yang Tuhan beri supaya kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah berkat ini sampai di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan hari ini. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan, sejak Yesus di hatiku. Yesus di hatiku, damai yang sejati tak ada padaku.
Yesus di hatiku. Tiada lagi lari kian kemari sejak Yesus di hatiku. Tampuk ditebus oleh darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak Yesus di hatiku. Terima kasih ya Tuhan, sejak Yesus di hatiku mengubah hidupku Tuhan, mengubah kami semuanya, sehingga kami menjadi mengerti akan hidup ini, bahwa hidup ini ditentukan oleh Allah, supaya hidup kami ada tetap di dalam Tuhan. Tuhan yang mengawal kehidupan kami, menyertai kami, bahkan memimpin kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu menjadi mengerti kami Tuhan, bahwa Engkau mengarahkan kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Engkau mengajar kami bahwa Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau membimbing kami, mendampingi kami, menyertai kami, bahkan beri kekuatan kepada kami. Tanpa Engkau Tuhan kami sudah runtuh, kami ambruk, kami roboh, tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami, biarlah hidup ini Tuhan penuhi sukacita Tuhan, supaya ada semangat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, bahkan di dalam pelayanannya Engkau sendiri yang memberikan pengurapan Tuhan. Masa depannya kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyerahkan diri untuk menjadi pelayan-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya Tuhan begitu baik. Sampai hari ini tetap memelihara. Sampai hari ini Engkau tetap memberikan pendampingan. Sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan memberkati. Yang percaya Engkau Allah yang terbaik bagi kami, Allah yang bertanggung jawab. Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu, tapi terus Engkau menuntunnya dengan sabar, membimbingnya dengan sabar, supaya anak-anak-Mu tetap hidup di dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan hari ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Banyak hal terjadi Tuhan pada bangsa kami, ada selalu perubahan-perubahan, ada selalu penekanan-penekanan, ada pengancaman-pengancaman yang mengakibatkan bangsa kami tidak bisa tenang tapi terus mengalami kekhawatiran. Untuk ini kami mohon Engkau menolong kami semuanya supaya menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Engkau memimpin bangsa Indonesia ini di dalam kehendak Tuhan melalui pemerintah bangsa kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden sampai yang paling rendah. Engkau memberkati dengan hikmat dan kebijakan dari Tuhan, supaya semuanya boleh dikerjakannya dengan takut akan Tuhan. Damai sejahtera-Mu memberkati negeri ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga pada kesempatan hari ini menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada pagi ini, kiranya Tuhan tolong supaya tetap terpelihara oleh kasih Tuhan. Terima kasih, doa kami yang kurang sempurna ini kami percaya Tuhan akan menyempurnakan doa kami ini, seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandangmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Baik, sebentar Robin akan pamit. Silakan Robin. Salam, selamat pagi. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu, dan juga Tante Tin yang telah mendukung Robin semasa studi di STT Salem, dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat-jemaat semua yang terus mendukung Robin juga semasa studi di STT Salem. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan jemaat-jemaat semua yang telah menerima Robin pelayanan di GIA Jemur Sari di tempat ini. Ada banyak kekurangan Robin, ada banyak kelemahan Robin semasa pelayanan di tempat ini. Robin minta maaf. Robin juga minta maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Gembala Opa, Oma, dan semua jemaat-jemaat. Semasa pelayanan di tempat ini ada yang tidak berkenan, baik itu tingkah laku Robin, perkataan, dan pelayanan yang tidak berkenan. Robin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sepelayanan yang pastori sudah terus mendukung Robin dalam doa dan juga bisa menyelesaikan juga studi di STT Salem dengan baik. Saya akan berangkat besok ke Jakarta. Doakan supaya perjalanan saya bisa sampai di tempat tujuan, dan minta dukungan doa juga dari Bapak Ibu semua dalam pelayanan saya ke depan. Kiranya Tuhan dapat menolong dan memberkati. Terima kasih semuanya. Salam. Shalom. Tuhan berkati Robin. Baik. Selamat siang, Tuhan memberkati.